Den de maat verhouden in Duitsduning Duwa, nu recent fase Ukraine. Itu terjadi setelah perjanjian Minsk disabotas selama 7 tahun. Rusia memutuskan untuk menginvasi dan memaksakan netralitas dengan kekuatan militer. Namun dalam video ini, saya akan mengemukakan bukti tentang bagaimana, terutama Amerika Serikat dan Inggris, menggagalkan negosiasi lanjutan di Istanbul pada April 2022, dengan tujuan menciptakan perang berkepanjangan, di mana mereka dapat menggunakan warga Ukraina untuk berperang dan melemahkan Rusia sebagai pesaing strategis. Saya sangat menyadari bahwa ini dianggap sebagai argumen yang kontroversial. Tetapi kita juga harus bertanya, mengapa hal itu dianggap kontroversial? Artinya, Amerika Serikat memiliki strategi hegemonik, di mana keamanannya didasarkan pada gagasan tentang dominasi abadi Amerika Serikat. Perluasan NATO dalam banyak hal merupakan instrumen untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk mempertahankan hegemoninya, AS berupaya melemahkan pusat-pusat kekuatan saingan, salah satunya adalah Rusia. Jadi, mengapa sulit atau bahkan kontroversial untuk berpendapat bahwa strategi AS bertujuan mempertahankan dominasi global, alih-alih menjadi semacam Amnesty International bersenjata nuklir yang hanya berupaya membela demokrasi dan kebebasan bangsa lain? Sekarang, mungkin saya keliru tentang NATO yang berupaya berperang sampai orang Ukraina terakhir. Tetapi setidaknya, mari kita bahas bukti sabotas terhadap perjanjian Istanbul yang tidak diizinkan muncul di media karena cenderung mengganggu narasi perang. Namun sekali lagi, bukti ini tidak dapat disangkal, tetapi juga tidak benar-benar menjadi bagian wacana. Jadi, untuk memperjelas tujuan video ini bukan pernyataan dukungan terhadap invasi, bukan pula upaya untuk melegitimasinya, atau untuk menyiratkan bahwa Ukraina tidak memiliki hak untuk membela diri. Tujuan video ini semata-mata untuk mendukung argumen bahwa ada bukti yang sangat kuat bahwa Amerika Serikat dan Inggris menggagalkan negosiasi di Istanbul demi menggunakan rakyat Ukraina sebagai perantara untuk berperang melawan Rusia. Hal ini penting untuk memahami mengapa kita memiliki perang, mengapa perang itu belum berakhir selama 4 tahun, dan apa yang diperlukan untuk benar-benar mengakhirinya. Jadi, apa yang terjadi sebelum pembicaraan di Istanbul? Mari kita mulai dari awal. Sehari setelah Rusia menginvasi Ukraina pada 25 Februari 2022, Presiden Zelensky sudah menegaskan, dan saya kutip, "Hari ini kami mendengar dari Moskow bahwa mereka masih ingin berbicara. Mereka ingin membicarakan status netral Ukraina. Kami tidak takut untuk membicarakan status netral." Keesokan harinya, hari kedua setelah invasi, pada 26 Februari 2022, Zelensky kembali menegaskan kesediaan bernegosiasi metrinitas Ukraina. Iteme, Abrame, maka pekerjaan harus strength towards more. Jika di Moskow mereka mengatakan ingin mengadakan pembicaraan, termasuk mengenai status netral, kami tidak takut akan hal itu. Kami juga bisa membicarakannya. Keesokan harinya, pada 27 Februari, hari ketiga setelah invasi, Moskow dan Kiev mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan perundingan damai tanpa prasyarat. Jadi tampaknya perang ini bisa menjadi sangat singkat. Dan inilah poin saya. Jika tesis saya benar, bahwa tujuannya adalah menggunakan Ukraina sebagai perantara, maka Anda tidak ingin mengakhiri perang dan memulihkan netralitas Ukraina setelah bertahun-tahun membangun pasukan perantara besar untuk melemahkan saingan strategis. Jadi mari kita lihat apa yang terjadi pada hari-hari yang sama di pihak NATO. Nah, pada 25 Februari 2022, sehari setelah invasi Rusia, setelah Zelensky setuju untuk membahas netralitas, juru bicara AS Ned Price mengumumkan bahwa Washington menolak pembicaraan damai tanpa prasyarat, dengan menegaskan bahwa AS hanya dapat menerima diplomasi setelah Rusia menarik diri dari Ukraina. Dalam kata-kata Ned Price, kutip, "Sekarang kita melihat Moskow menyarankan agar diplomasi dilakukan di ujung senjata." Ia melanjutkan, jika Presiden Putin serius tentang diplomasi, ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia harus segera menghentikan kampanye pengeboman terhadap warga sipil,
memerintahkan penarikan pasukannya dari Ukraina, dan menunjukkan dengan sangat jelas dan tegas kepada dunia bahwa Moskow siap untuk meredakan ketegangan. Kami mendengar pada tanggal 26 Februari, hari kedua setelah invasi, dari Menteri Angkatan Bersenjata Inggris, James Heappey, yang menulis di Daily Telegraph, lagi-lagi pada hari kedua, tentang Putin. Kegagalannya harus total, kedaulatan Ukraina harus dipulihkan, dan rakyat Rusia harus diberdayakan untuk melihat betapa sedikit ia peduli pada mereka. Dengan menunjukkan hal itu kepada mereka, hari-hari Putin sebagai presiden pasti akan terhitung. Begitu pula dengan para elit kleptokrat yang mengelilinginya. Ia akan kehilangan kekuasaan dan ia tidak akan bisa memilih penggantinya. Jadi kita sudah melihat sejak hari kedua bahwa tujuan perang telah berubah menjadi pergantian rezim. Lalu pada tanggal 27 Februari, hari ketiga invasi, hari yang sama ketika Rusia dan Ukraina mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan pembicaraan damai, Uni Eropa menyetujui bantuan militer sebesar 450 juta euro. Ukraina Fox and Incentive Instifies amidst Moscow. Would also reduce the incentives to negotiate with Moscow. On the day after, on the 28th of February, Pada hari berikutnya, pada tanggal 28 Februari, juru bicara Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyatakan, dan saya kutip, langkah-langkah yang kami perkenalkan, yang juga diperkenalkan oleh banyak negara lain di dunia, bertujuan untuk menjatuhkan rezim Putin. Pernyataan ini menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah perubahan rezim. Kemudian, pada Maret 2022, ketika pembicaraan antara pihak Ukraina dan Rusia akan dimulai, juru bicara Ned Price ditanya apakah AS akan mendukung penyelesaian yang dinegosiasikan yang diusulkan oleh Zelensky. Price menjawab, kutip, "Ini adalah perang yang dalam banyak hal lebih besar daripada Rusia, lebih besar daripada Ukraina. Ada prinsip-prinsip yang dipertaruhkan dan harus dipertahankan." principles are at stake that must be maintained. And he went on suggesting that this was more about Dan dia melanjutkan dengan menyarankan bahwa hal ini lebih berkaitan dengan tatanan dunia dan aturan yang harus dijaga oleh Amerika. Jadi sekali lagi, tujuan utamanya bukan untuk mengakhiri perang Ukraina di meja perundingan. Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, juga menjabarkan tujuan AS dalam perang Ukraina sebagai upaya untuk melemahkan saingan strategis. Dengan mengatakan, kutip, "Kami ingin melihat Rusia dilemahkan sampai pada tingkat di mana mereka tidak dapat melakukan hal-hal seperti yang mereka lakukan saat menginvasi Ukraina." Jadi Rusia sudah kehilangan banyak kemampuan militer dan banyak tentaranya, terus terang saja. Dan kami ingin memastikan mereka tidak memiliki kemampuan untuk dengan cepat memulihkan kekuatan tersebut. Kami bahkan mendengar pernyataan yang lebih langsung dari Leon Panetta, mantan direktur CIA, yang pada Maret 2022 berpendapat, kutip, "Kita terlibat dalam konflik di sini. Ini adalah perang proksi dengan Rusia, entah kita mengakuinya atau tidak. Cara untuk mendapatkan pengaruh adalah, terus terang saja, dengan masuk dan membunuh orang Rusia." Namun di media, narasinya masih bahwa semua ini tentang demokrasi dan kedaulatan Ukraina. Bukti lebih lanjut muncul pada 22 Maret 2022, ketika Niall Ferguson melaporkan di Bloomberg. Ia mengutip sumber dari pemerintah AS dan Inggris dan menyimpulkan bahwa preferensi saat itu adalah, kutip, "Konflik ini diperpanjang agar Putin melemah, karena satu-satunya tujuan akhir sekarang adalah berakhirnya rezim Putin." The only end game now is the end of the Putin regime. Kita berulang kali melihat pernyataan dari beberapa negara barat, terutama AS dan Inggris, bahwa ini adalah kesempatan untuk mendorong perubahan rezim di Moskow. Jadi, mengapa terburu-buru mengakhiri perang? Untuk menegaskan maksudnya, tidak lain adalah Presiden Zelensky sendiri pada 27 Maret 2022 memberikan wawancara dengan The Economist. Dalam wawancara itu, ia mengatakan, dan ini kutipan langsung, "Setiap pihak memiliki kepentingan yang berbeda. Ada pihak di Barat yang tidak keberatan perang berlangsung lama, karena itu akan melemahkan Rusia, meskipun hal arti kehancuran Ukraina dan mengorbankan nyawa rakyat Ukraina." Я думаю, що у всіх різні інтереси.
Saya pikir setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda. Dan di Barat, ada pihak-pihak yang ingin perang ini berlarut-larut, karena itu akan berarti kehancuran bagi Rusia, namun dengan mengorbankan Ukraina. Meski begitu, Rusia dan Ukraina sempat bertemu di Istanbul untuk bernegosiasi seperti perang. And Ukrainians met in Istanbul to negotiate an end to the war. Great progress was made, and they were even close to Kemajuan besar telah dicapai, dan mereka bahkan hampir mencapai kesepakatan. Namun kemudian hal itu digagalkan oleh AS dan Inggris, yang sebagian besar dijalankan oleh Boris Johnson, yang datang ke Kiev dan memberitahu pihak Ukraina secara jelas apa yang tidak akan dilakukan oleh AS dan Inggris, yaitu mendukung perjanjian damai awal apapun. Menurut media Ukraina, Boris Johnson pergi ke Kiev dan menyampaikan pesan berikut, seperti dilaporkan oleh Ukrainska Pravda. Poin pertama adalah bahwa Putin adalah penjahat perang dan harus ditekan, bukan diajak bernegosiasi. Poin kedua adalah bahwa meskipun Ukraina siap menandatangani suatu perjanjian jaminan dengan Putin, Inggris dan AS tidak siap. Beberapa pihak mempertanyakan apakah hal ini benar-benar terjadi dan sejauh mana Boris Johnson sebenarnya ingin agar perang terus berlanjut. Boris Johnson actually wanted to keep the war going. Well, we could look at Boris Johnson's own comments. Baik, kita bisa melihat komentar Boris Johnson sendiri. Misalnya, pada akhir Juni 2022, ia membuat pernyataan dalam sebuah pidato. Ia mengatakan, kutip, "Sekarang bukan waktunya untuk menyerah dan mendorong rakyat Ukraina untuk menerima perdamaian yang buruk." Sebaliknya, Boris Johnson menyerukan apa yang ia sebut ketahanan strategis, yang pada dasarnya berarti perang jangka panjang. Demikian pula, pada Desember 2022, Boris Johnson menerbitkan sebuah artikel opini di The Wall Street Journal yang menentang segala bentuk negosiasi. Ia mengatakan, kutip, "Perang di Ukraina hanya bisa berakhir dengan kekalahan Vladimir Putin." Kemudian, Ketua Partai Politik Zelensky dan Kepala Delegasi Ukraina di Istanbul, David Arahamia, mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa negosiasi tersebut terutama membahas pemulihan netralitas Ukraina. Lalu dia berkata, dan ini adalah kutipan langsung, Boris Johnson datang ke Kiev dan mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak akan menandatangani apapun dengan pihak itu, dan agar langsung berperang saja. Jadi itulah kontribusi Boris Johnson. Pembicaraan itu berlangsung pada tahun 2022. Turki bertindak sebagai mediator di Istanbul, dan mantan Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett, juga memainkan peran pendukung. Sekarang sebagai Ukraina mereka ini negosiasi tersebut. Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett, berpendapat bahwa Rusia ingin menghentikan perluasan NATO dan bersedia membuat, kutip, konsesi besar untuk misinya. Dia juga berpendapat bahwa Zelensky telah menerima syarat netralitas. Menurut Bennett, kedua pihak sangat menginginkan gencatan senjata. Namun, ia kemudian menjelaskan bahwa Barat menggagalkan perjanjian damai karena ada keputusan dari pihak Barat untuk terus menekan Putin. Jadi, gagasan umumnya adalah mereka melatih ratusan ribu warga Ukraina, mempersenjatai mereka, dan kini ada kesempatan untuk menggunakan warga Ukraina ini guna melemahkan Rusia, saingan strategis mereka. Termes esti stemmer deplem mitsismim hela Ukraina tours manitral. Wege, tini municipality, emi mani melihat meskakal. It's not hardly a conspiracy. It doesn't even make sense. But yet we can also look at the Turkish side. Tapi kita juga bisa melihat dari sisi Turki. Apa yang dikatakan para negosiator Turki tentang apa yang terjadi di Istanbul. Menteri Luar Negeri Turki mengatakan, kutip, "Setelah pembicaraan di Istanbul, kami tidak menyangka perang akan berlangsung selama ini. Namun, setelah pertemuan para Menteri Luar Negeri NATO, saya mendapat kesan bahwa ada pihak di antara negara-negara anggota NATO yang ingin perang terus berlanjut. Biarkan perang berlanjut dan Rusia menjadi lemah. Mereka tidak terlalu peduli dengan situasi di Ukraina." Itulah kata-kata Menteri Luar Negeri Turki. Kita juga bisa mendengarkan Wakil Ketua Partai Politik Erdogan yang menegaskan bahwa Zelensky siap menandatangani perjanjian damai sebelum Amerika Serikat dan Inggris turun tangan. Before the US and UK intervened. In his words, quote,
Dalam kata-katanya, kutipan, perang ini bukan antara Rusia dan Ukraina. Ini adalah perang antara Rusia dan Barat. Dengan mendukung Ukraina, Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa memulai proses memperpanjang perang ini. Yang kami inginkan adalah mengakhiri perang ini. Ada pihak yang berusaha agar perang ini tidak berakhir. AS melihat perpanjangan perang sebagai sesuatu yang menguntungkan kepentingannya. Kita juga dapat melihat dari sisi Ukraina, di mana membesar ursinyu Charlie, in ikutser negosiasi hasi, malid surfon. Twai, Tauthigi Avrikripain bird with the Rice and Zamai. To finalize our war with some peaceful settlement. He goes on saying that Putin tried to... Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Putin telah berusaha melakukan segala cara untuk mencapai kesepakatan dengan Ukraina. Ia menambahkan bahwa mereka telah mencapai apa yang ia sebut sebagai kompromi yang sangat nyata. Kami juga mendengar komentar serupa dari tokoh lain, seperti Jenderal Purnawirawan Harald Kujat. Ia adalah mantan kepala angkatan bersenjata Jerman dan juga mantan ketua Komite Militer NATO, yang merupakan posisi militer tertinggi di NATO. Ia menegaskan, tidak hanya bahwa NATO membantu memprovokasi perang ini, tetapi juga bahwa Boris Johnson telah menggagalkan perundingan damai untuk melancarkan perang proksi dengan Rusia, yaitu untuk melemahkan Rusia dengan menggunakan rakyat Ukraina. That is weaken Russia by using Ukrainians. Now, one after another, American leaders also... Sekarang, satu persatu, para pemimpin Amerika juga muncul memuji kecerdikan diplomatik dalam menggunakan rakyat Ukraina untuk melemahkan Rusia, yang kemudian akan memungkinkan Amerika Serikat untuk kembali memusatkan perhatian pada menghadapi Tiongkok. Kita melihat Jenderal AS Keith Kellogg berpendapat pada Maret 2023 bahwa, kutip, jika Anda dapat mengalahkan musuh strategis tanpa menggunakan pasukan AS, Anda berada pada puncak profesionalisme. Lalu ada Mitt Romney yang berpendapat bahwa pengiriman senjata ke Ukraina adalah, kutip, pengeluaran pertahanan nasional terbaik yang pernah kita lakukan. Dan mengapa ia mengatakan hal itu? Karena mereka menghabiskan jumlah uang yang relatif kecil dan tidak kehilangan nyawa orang Amerika di Ukraina. Kami mendengar komentar serupa dari Mitch McConnell. Namun, ia berpendapat bahwa AS tidak boleh terbawa oleh idealisme bahwa alasan membantu Ukraina dan mengalahkan para penjajah Rusia adalah kepentingan Amerika yang dingin, keras, dan praktis. Kita semua tahu bahwa perjuangan Ukraina untuk merebut kembali wilayahnya bukanlah awal maupun akhir dari persaingan strategis yang lebih luas antara Barat dan Rusia di bawah Putin. Kami juga mendengar Senator Richard Blumenthal berpendapat bahwa investasi kita di Ukraina sepadan, karena dengan kurang dari 3% dari anggaran militer nasional kita telah membantu Ukraina melemahkan kekuatan militer Rusia hingga setengahnya. Terakhir, kita juga memiliki Lindsey Graham yang datang dengan berargumen, saya menyukai jalur strategis yang kita tempuh di sini. Selama kita membantu Ukraina dengan senjata yang mereka butuhkan dan dukungan ekonomi, mereka akan berjuang sampai orang terakhir. Sekarang, pada tahun 2024, menjadi jelas bahwa NATO tidak dapat menggunakan orang-orang Ukraina untuk melemahkan Rusia. Dan memang, Rusia sedang unggul. Pada titik ini, Boris Johnson menyatakan hal berikut. Jika Ukraina jatuh, itu akan menjadi bencana bagi Barat. Itu akan menjadi akhir dari hegemoni Barat. Namun, kita juga telah melihat bahwa dalam setiap perang, orang Eropa berpendapat bahwa diplomasi adalah alat terpenting untuk mengakhiri konflik. Atau lebih tepatnya, dalam setiap konflik yang tidak diperangi oleh orang Eropa. Namun, kali ini pihak Eropa memboikot diplomasi selama 4 tahun. Dan sebagai gantinya, Sekretaris Jenderal NATO menyatakan bahwa senjata adalah jalan menuju perdamaian. Jadi bagaimana kita bisa menjelaskan perubahan ini ketika jelas bahwa pihak Rusia menginginkan kesepakatan? Apa yang Anda harapkan terjadi jika Anda memicu perang yang oleh lawan, dalam hal ini Rusia, dianggap sebagai ancaman eksistensial? Itu berarti Rusia tidak akan dan tidak bisa mundur. Lalu Anda menghentikan semua upaya diplomasi untuk mencari akhir yang damai
dan Anda mengklaim bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri perang adalah dengan mengirim senjata dan lebih banyak warga Ukraina ke garis depan. Ini bukanlah resep untuk perdamaian. This is not a recipe for peace. This is a recipe for a proxy war where we fight. Ini adalah resep untuk perang proksi, di mana kita berperang melalui orang-orang Ukraina. Jadi, dengan menyadari sabotas terhadap negosiasi Istanbul, penting untuk mencari perdamaian. Pemerintah kita dan sorong mereka di media selalu memulai dari premis yang sama. Kita harus berdiri bersama Ukraina. Kita harus mendukung Ukraina. Dan dengan hal ini, saya sepenuhnya setuju. Kita memang harus mendukung Ukraina. Namun, bagaimana cara kita mendukung Ukraina berarti bagaimana kita mendapat tatan terbaik bagi Ukraina. 4 tahun yang lalu hal itu seharusnya terjadi di Istanbul. Dan tentu saja, 7 tahun sebelumnya, kita sebenarnya bisa menerapkan perjanjian Minsk alih-alih mensabotasenya. Tapi apa yang harus kita lakukan hari ini? 4 tahun setelah invasi ini, sekarang semuanya tentang mendapatkan kesepakatan terbaik yang mungkin. Berdiri bersama Ukraina seharusnya tidak berarti memburu warga Ukraina, menarik mereka dari rumah mereka, dan mengirim mereka ke garis depan untuk bertempur sampai orang terakhir dengan harapan melemahkan Rusia sebagai saingan strategis NATO. Setiap hari perang ini berlanjut, Ukraina kehilangan lebih banyak prajurit, lebih banyak infrastruktur, dan lebih banyak wilayah. Jadi apakah kita masih akan berpura-pura bahwa tujuan perang ini adalah untuk membantu Ukraina, ketika bukti yang ada dengan jelas menunjukkan bahwa tujuan sebenar adalah menggunakan warga Ukraina untuk melemahkan Rusia?